Nyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Ketika kuda Firaun dan kereta-keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu atau hari Minggu itu saya berkhotbah tentang bagaimana orang Israel menyeberang laut Teberau melalui tanah yang kering. Laut terbelah dua dan orang Israel berjalan di tengah-tengahnya hingga mereka tiba di seberang dengan selamat. Dan pada waktu orang Israel tiba, maka Tuhan mengirimkan angin tofan dan meniup air laut itu sehingga air laut itu tertutup kembali, sehingga Firaun dan tentara-tentaranya mati. Bapak Ibu saudara sekalian, disinilah kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi orang Israel. Bagaimana pertolongan Tuhan bagi Musa dengan umat Israel yang besar itu. Dan ketika Musa merasakan itu, melihat dan menyaksikan itu, di sini dalam pasal 15, maka Musa menyanyi bagi Tuhan.
Maka Musa dan orang-orang Israel menyanyi bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini poin yang pertama yang kita pelajari dalam hal ini, Musa memulai sebuah pernyataan yang luar biasa, sebuah maklumat yang luar biasa. Dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dengan maklumat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa mengakui bahwa memuji Allah itu merupakan sebuah keharusan. Amin. Memuji Allah itu, menyanyi bagi Tuhan itu sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Memuji Allah bukanlah sebuah pilihan mau atau tidak. Tetapi di sini memuji Allah adalah sebuah keharusan. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dorongan yang luar biasa dari dalam diri Musa yang membuat ia memimpin orang Israel dalam sebuah nyanyian yang besar. Ada dorongan yang muncul dari dalam dirinya. Karena apa? Karena ia telah menyaksikan bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa bagi Musa dan bagi orang Israel. Sehingga ia memuji Allah. Jadi di sini memuji Allah bukanlah sebuah paksaan. Tapi memuji Allah itu harusnya lahir dari hati yang telah merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, itu bukanlah sebuah paksaan. Bukan sebuah pilihan, mau atau tidak kita menyanyi. Tetapi memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan sebuah keharusan. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Kata Musa, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Jadi di sini Musa mendorong dirinya untuk memuji Tuhan. Musa mendorong dirinya untuk menyanyi bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sehingga ia katakan, baiklah aku memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mendorong diri sendiri itu perlu. Amin. Mendorong diri sendiri untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan itu penting. Selain kita didorong oleh orang lain. Mungkin orang-orang yang di sekeliling saya dan saudara mendorong kita, ayo ibadah, ayo doa, ayo memuji Tuhan, ayo menyembah. Selain dorongan orang lain, mendorong diri sendiri untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan itu penting. Karena dengan mendorong diri sendiri ada kesadaran yang dalam di lubuk hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Tentu ada alasan yang luar biasa di sini. Alasannya adalah sebab Tuhan itu tinggi luhur. Alasan saya dan saudara memuji Tuhan dikatakan di sini karena Tuhan itu tinggi, karena Tuhan itu luhur. Istilah ini menunjukkan bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan sebagai pribadi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Musa di sini mengatakan, sebab Tuhan itu tinggi luhur.
Musa menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa, pribadi yang paling besar, pribadi yang paling tinggi, pribadi yang paling mulia dalam hidupnya. Itu sebabnya ia mendorong dirinya untuk memuji Tuhan yang merupakan sosok yang terbesar, yang berkuasa penuh dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan sebab ia tinggi luhur. Selain menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang tinggi luhur, di sini Musa juga mengungkapkan bagaimana perbuatan Tuhan yang membuat ia harus memuji Tuhan. Dikatakan kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Alasannya memuji Tuhan karena Musa telah menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang membela Musa dan orang Israel dari serangan Firaun. Musa memuji Tuhan karena ia telah menyaksikan bagaimana Tuhan membuka jalan bagi orang Israel dan bagi Musa. Musa memuji Tuhan karena Tuhan telah mendengar doa Musa, mendengar seruan Musa. Sehingga oleh perintah Tuhan, laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di sini selain pribadi Tuhan merupakan pribadi tertinggi yang harus saya dan saudara puji, yang kedua itu alasannya perbuatan Tuhan itu besar bagi saya dan saudara. Amin. Kalau kita mau hitung-hitung berkat Tuhan, mau ingat-ingat perbuatan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita dorong diri kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai pribadi, sebagai sosok yang berkuasa penuh dalam hidup saya dan saudara, yang membuat kita terus mengingat apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Tuhan. Kemudian bagian yang kedua di sini Bapak Ibu sekalian, ayat 2 dikatakan Tuhan itu kekuatanku, mazmurku, keselamatanku, Allahku, kupuji Dia, Ia Bapakku, kuluhurkan Dia. Saya senang dengan mazmur dari Musa ini Bapak Ibu sekalian. Dia menggunakan kataku, dikatakan di sini kekuatanku, mazmurku, keselamatanku, Allahku, kupuji Dia, Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Kataku yang merupakan kata ganti dari Musa, dilekatkan kepada gunung batuku, keselamatanku, mazmurku, dan lain sebagainya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Di sini Musa mengklaim dirinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dia mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang dia punya satu-satunya, yang dia miliki. Sehingga dia hubungkan denganku, Allahku, keselamatanku, gunung batuku. Dia klaim Tuhan sebagai miliknya dan dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan seperti ini merupakan hubungan yang harus saya dan saudara bangun setiap hari. Kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki hubungan pribadi dengan kita. Makanya ketika Musa menggunakan kata kekuatanku, mazmurku, keselamatanku, Allahku, kupuji Dia, Bapakku, dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa hubungan antara Musa dengan Tuhan merupakan sebuah hubungan yang luar biasa.
Dia mengklaim Tuhan sebagai milik pribadi satu-satunya yang terus ada di dalam hidupnya, yang terus melekat di dalam hidupnya. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Musa melihat, menikmati, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang perlu saya dan saudara bangun dalam hidup. Kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita miliki, yang kita punya dalam hidup ini. Dan ada hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan setiap waktu. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang ketiga, Musa menceritakan perbuatan Tuhan secara terperinci. Kalau Bapak Ibu baca ayat 4 sampai ayat 18, maka di situ semua pelajaran penting bagi kita. Ketika kita menyatakan bahwa Allah itu baik, kita perlu dengan jelas menyatakan kepada sesama kebaikan yang telah kita alami, kita rasakan bersama dengan Tuhan. Secara terperinci mulai dari ayat 4, ia menyatakan bagaimana kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan Tuhan satu demi satu disaksikan, dinyanyikan, diceritakan oleh Musa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini memberi pembelajaran bagi kita bahwa semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya dan saudara alami harus kita saksikan juga secara terperinci kepada siapapun. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapapun, sehingga menjadi jelas bagi saya dan saudara, ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita dilepaskan Tuhan, maka hidup saya dan saudara menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi hidup yang menceritakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 18 di situ, Musa secara terperinci menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami bersama dengan orang Israel. Ini pembelajaran yang penting bagi saya dan saudara. Jadi kalau kita tak mampu merincinya, mungkin kita tak sungguh-sungguh merasakan kebaikan Allah. Atau bisa jadi kita hanya mengikuti apa kata orang. Nah, kalau sudah begini, maka semua nyanyian pujian saya dan saudara menjadi nyanyian pujian yang hampa. Tidak berarti apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan di ayat yang terakhir itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Musa bernyanyi bersama dengan orang Israel, Miriam saudari perempuannya mengambil rebana dan dia mengajak semua perempuan-perempuan Israel menari bersama, memukul rebana bersama, dan mereka menyanyi. Mereka menari tamborin bagi Tuhan. Mereka bernyanyi bagi Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan mereka mengulangi pujian Musa. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nyanyian Musa itu refnya dinyanyikan lagi oleh Miriam. Dan bersama dengan seluruh kumpulan perempuan Israel, mereka menari, mereka memuji Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian itu mempengaruhi orang. Amin. Amin. Penyembahan itu mempengaruhi seseorang. Sehingga seluruh Israel turut memuji Tuhan. Seluruh Israel turut memuliakan Tuhan. Para perempuan turut bermain tamborin, menyanyi, memainkan rebana bagi Tuhan. Pujian membawa pengaruh besar. Pujian membawa sukacita besar. Pujian mengandung ucapan syukur. Mengandung
cerita kesaksian yang luar biasa tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa, Harun, dan Miriam, kakak beradik ini, mereka ada di tengah-tengah orang Israel. Mereka memberikan pengaruh besar bagi orang Israel. Dan mereka memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kebenaran yang saya sampaikan ini, saya mengajak kita untuk sama-sama, mari kita mendorong diri kita untuk memuji Tuhan. Amin. Jangan tunggu didorong oleh orang lain, tapi mari jadikan diri kita menjadi motivator sendiri bagi diri sendiri. Kemudian ceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap orang. Ya, supaya hidup kita berpengaruh terhadap orang lain. Miriam mengangkat rebana. Akhirnya semua perempuan Israel turut bernyanyi bersama Miriam. Musa bernyanyi, akhirnya seluruh orang Israel turut bernyanyi bersama dengan Musa. Hidup mereka, pujian mereka, kesaksian mereka mempengaruhi semua orang. Biarlah juga Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian kita, kesaksian kita, penyembahan kita mempengaruhi semua orang. Terlebih hidup saya dan saudara harus menjadi sumber atau menjadi pusat dari pujian yang sungguh-sungguh meninggikan dan memuliakan Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam ini boleh membangkitkan semangat kita dan menjadikan kita lebih hari, lebih sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita semua rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian.